Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Nur Rumayanti, mengajar di SD 24 Kaur sebagai mahasiswa IAIN Curug Batch 2 tahun 2022. Saya akan mempresentasikan pembelajaran pada RPP. Di sini ada kompetensi inti. Ada KI 1, menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. KI 2, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. KI 3, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatan dan benda-benda dijumpai di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. KI 4, meyakini pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Selanjutnya, kompetensi dasar. Kompetensi dasar ini terdiri dari 1.1, terbiasa membaca Al-Quran dengan tertil. Indikatornya 1.1, siswa menunjukkan sikap terbiasa membaca Al-Quran dengan tertil. 2.1, menunjukkan sikap kerjasama dengan peduli sebagai implementasi pemahaman Al-Quran Al-Falaq. 2.1, indikatornya siswa menunjukkan sikap kerjasama antar sesama teman sebagai implementasi pemahaman Al-Quran Surah Al-Falaq. 3.6, pengetahuan Al-Quran Surah Al-Falaq, Al-Ma'un, dan Al-Fil dengan baik dan benar. Indikatornya 3.6, 1, siswa dapat menyimpulkan arti Al-Falaq. 3.6.2, siswa dapat menyebutkan jumlah ayat Quran Al-Falaq. 3.6.3, siswa dapat menjelaskan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW dalam surat Al-Falaq. 3.6.4, siswa dapat menyimpulkan 4 kejahatan yang ada di dalam surah Al-Falaq. 3.6.5, siswa dapat menjelaskan keuntungan membaca surah Al-Falaq. Selanjutnya, tujuan pembelajarannya adalah melalui tanya jawab dan diskusi, peserta didik dapat siswa menyimpulkan arti Al-Falaq dengan tepat, siswa dapat menyebutkan jumlah ayat surah Al-Falaq dengan tepat, siswa menjelaskan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW dalam surah Al-Falaq dengan tepat. Siswa dapat menyimpulkan 4 kejahatan yang ada di dalam surah Al-Falaq dengan tepat, siswa dapat menjelaskan keuntungan membaca surah Al-Falaq dengan tepat, siswa dapat mendemonstrasikan bacaan surah Al-Falaq ayat 1-3 dengan benar, siswa dapat mendemonstrasikan bacaan surah Al-Falaq ayat 4-5 dengan benar. Dari sini ada materi pelajar itu tentang surah Al-Falaq. Ini ayatnya. Lanjut. Ini ada Bismillahirrahmanirrahim dengan artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Yang pertama, Qul a'udzu birabbil falaq, yang artinya katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang Maha menguasai subuh. Yang kedua, min syarri ma khalaq, yaitu dari kejahatan makhluk yang diciptakan. Yang ketiga, wa min syarri ghasiqin idza waqab, yaitu dari kejahatan malam apabila gelap-gelap gulita. Terus wa min syarri nafasati fil 'uqad, yaitu dari kejahatan perempuan-perempuan yang tukang sihir. Yang kelima yaitu wa min syarri hasidin idza hasad, itu dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Jadi Al-Quran surah Al-Falaq waktu subuh itu Rasulullah SAW sering membaca surat ini terutama ketika dalam perjalanan agar selalu terpelihara dari kejahatan. Dan di dalam surah Al-Falaq ini Allah Subhanahu wa taala merintahkan Nabi Muhammad SAW
agar mengatakan, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Itu falak. Maksudnya Allah memerintahkan kepada Nabi dan umatnya selalu berlindung kepada Tuhan agar dipelihara dari kejahatan. Nah, Al-Quran surah Al-Falaq ini memerintahkan, menceritakan ada kejahatan, yaitu makhluk, ada kejahatan apabila malam gelap gulita, ada kejahatan tukang sihir, dan ada kejahatan orang dengki apabila ia dengki. Al-Quran surah Al-Falaq ini, insya Allah kita akan terpelihara dari berbagai kejahatan. Nah, dengan demikian, Al-Quran surah Al-Falaq ini mengajarkan kepada manusia hanya Allah tempat berlindung. Adapun model dan metode pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran ini menggunakan model pembelajaran berbasis masalah. Itu problem basis learning menggunakan pendekatan saintifik 5M. Dan media, alat, dan sumber belajar. Medianya ya, tulisan Al-Quran surah Al-Falaq beserta penjelasannya, alat yaitu kertas, spidol, sumber belajarnya itu buku. Ini langkah pembelajarannya, pendahuluan. Itu 20 menit, karakter Girius. Membuka pelajaran dengan salam dan berdoa bersama dipimpin oleh salah seorang peserta didik dengan penuh hikmat. Memulai pelajaran dengan membaca Al-Quran, surah pendek, pilihan dengan lancar dan benar. Nama surah sesuai dengan program pembiasaan ditentukan sebelumnya. Memperlihatkan kebiasaan diri dengan mengisi lembar kehadiran dan memeriksa kerapian, pakaian, posisi, dan tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. Menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan yang akan dicapai, yaitu peserta didik dapat mengetahui Al-Quran surah Al-Falaq, menyampaikan cakupan materi Al-Quran surah Al-Falaq, menyampaikan tahapan kegiatan yang diliputi kegiatan mencermati, meniru, dan menyebutkan Al-Quran surah Al-Falaq, mengadakan tes awal. Terus langkah-langkah pembelajaran itu di kegiatan inti, yaitu 100 menit menggunakan pendekatan saintifik 5M, yaitu mengamati, yaitu memperhatikan tulisan Al-Falaq, mencermati tulisan penjelasan Al-Quran Al-Falaq, menanya, mengajukan pertanyaan tentang Al-Quran surah Al-Falaq, mengeksplorasi, yaitu mendiskusikan tentang arti dan kandungan Al-Quran surah Al-Falaq, mengasosiasi, itu membuat rumusan atau ringkasan tentang kandungan Al-Quran surah Al-Falaq, menghubungkan kandungan Al-Quran Al-Falaq ini dengan kehidupan sehari-hari. Yang kelima, mengomunikasikan, yaitu menyampaikan hasil diskusi tentang arti dan isi kandungan Al-Quran Al-Falaq secara kelompok, menanggapi hasil presentasi, melengkapi, mengkonfirmasikan, dan menyanggah. Menutup, membuat kesimpulan dengan bimbingan guru, melaksanakan penilaian dan refleksi dengan mengajukan pertanyaan atau tanggapan peserta didik dari kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan masukan untuk perbaikan langkah selanjutnya. Merencanakan kegiatan tindak lanjut dengan memberikan tugas balik secara individu maupun kelompok bagi peserta didik yang belum mengenal Al-Quran surah Al-Falaq. Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Menutup pelajaran dengan berdoa dan baca hamdalah. Nah, penilaian sikap spiritual, jenis penilaiannya 6 tes, teknik penilaiannya, penilaian diri, bentuk instrumennya, lembar penilaian diri, dan kisi-kisinya, sikap nilai, butiran instrumen, yaitu membaca Al-Quran surah Al-Falaq ketika akan tidur. Itu nomor 1. Yang kedua, membaca Al-Quran ketika sholat. Nomor 2. 3, membaca Al-Quran Al-Falaq ketika keluar rumah. Itu butiran instrumen yang ketiga. Ini ada penilaian, instrumen penilaian sikap spiritual. Ini seperti ini. Terus ada penilaian sikap sosial kelas semester 4, kelas 4 semester 1. Tesnya notes, teknik penilaian observasi, bentuk instrumen, yaitu lembaran penilaian observasi. Yang seperti ini. Lanjut, penilaian pengetahuan, yaitu jenis penilaian tes, teknis penilaian tes tulis, bentuk instrumen, lembar penilaian tes tulis. Nah, seperti ini. Ada di gambar. Penilaian keterampilan.
Jenis penilaian tes, teknis penilaian yaitu kinerja, bentuk instrumen itu lembar penilaian kinerja, kisi-kisinya. Nomor 1 itu indikatornya mendemonstrasikan bacaan surah Al-Falaq ayat 1-3. Butiran instrumennya itu nomor 1. 2, mendemonstrasikan bacaan surah Al-Falaq ayat 4-5. Itu butir instrumennya nomor 2. Penilaian instrumen penilaian keterampilan. Nah, seperti ini, Bu. Ya, nama siswa, kelas, dan sebagainya. Nah, ini ada penilaian lagi keterampilan dengan catatan kriteria sangat tartil apabila peserta didik dapat mendemonstrasikan bacaan surat Al-Falaq dengan tartil. Tartil apabila peserta didik dapat mendemonstrasikan bacaan surah Al-Falaq dengan tartil, akan tetapi masih ada satu ayat yang kurang fasih. Sedang apabila peserta didik dapat mendemonstrasikan bacaan surah Al-Falaq dengan tartil, akan tetapi masih ada 2 ayat yang kurang fasih. Kurang tartil apabila peserta didik dapat mendemonstrasikan bacaan surah Al-Falaq dengan kurang tartil. Tidak tartil apabila peserta didik tidak dapat mendemonstrasikan bacaan surah Al-Falaq. Ini lembaran kerjanya peserta didik atau LKPD-nya. Ada nama, ada kelas, materinya. Al-Quran surah Al-Falaq. Soal materi Al-Quran surah Al-Falaq. Dari pengertian surah Al-Falaq ayat 1 dapat disimpulkan arti Al-Falaq adalah ada berapa jumlah ayat dalam surah Al-Falaq? Apa perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW dalam surat Al-Falaq? Nah, sebutkan kesimpulan 4 kejahatan yang ada dalam surah Al-Falaq. Jelaskan keuntungan membaca surah Al-Falaq. Nah, demikianlah hasil persentase materi pendidikan agama Islam Al-Quran surah Al-Falaq dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.